Jumpa kembali dengan saya, Ison Khairul. Saya berada di Rumah Sakit Darurat COVID Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat. Di Rumah Sakit Darurat COVID Wisma Atlet ini ada ribuan tenaga kesehatan, ada ribuan pasien COVID-19. Bagaimana rumah sakit darurat ini dikelola dalam konteks manajemen kerumah sakitan? Inilah wawancara saya dengan Maijen TNI Tugas Ratmono selaku Koordinator Rumah Sakit Darurat COVID Wisma Atlet. Jadi Pak Tugas bisa tolong diceritakan Pak Tugas, maksudnya bagaimana Pak Tugas secara manajemen rumah sakit mengelola ribuan pasien yang berada di 4 tower di rumah sakit darurat COVID ini, Pak? Ya, sekarang kami di ruang IT namanya, salah satu bagaimana kita memanage dari pasien-pasien yang jumlahnya cukup besar. Ya, seperti saat ini 3.478 ya, dan pernah sampai 5.000 sekian gitu. Ini saya kira jumlah yang besar sehingga kita perlu alat bantuan ya. Dalam hal ini adalah IT untuk melihat dari sistem elektronik manajemen gitu ya. Elektronik manajemen dalam artian kita bisa melihat sistem informasi rumah sakit yang ada di sini, mulai dari pasien masuk ke rumah sakit di depan atau front office-nya di sana, kita udah bisa mantau atau bisa mengakses, menginput pasien, jumlah pasien yang langsung tervisualisasi dari komputer di sini. Artinya ini katakan ini ada suatu dashboard yang di sini yang diolah, kemudian kita bisa melihat angka-angka yang tentunya sangat membantu secara cepat, ya, secara cepat berapa pasien, kemudian pasiennya di mana tempat dirawat dan seterusnya. Ini saya kira sangat cepat untuk dalam proses manajemen, sehingga katakanlah nanti berapa obat yang disiapkan, berapa makanan yang disiapkan, tentunya mengacu pada data-data yang secara real time kita bisa dapatkan dari alat ini atau dalam sistem ini yang kita bangun, suatu aplikasi elektronik sistem informasi manajemen rumah sakit. Posisi pasien kamar per kamar gitu ya, dari lantai per lantai katakanlah kita sekarang maaf ini turun lagi, naik ya, bahwa ini kita lihat di tower 4 ya, di tower 4, kemudian ini di lantai 6 ya, dari lantai 6 ini ada tanda-tanda di sini, mulai warna per warna gitu. Kalau warna merah artinya tempat itu rusak gitu ya. Kemudian kalau warna biru di sana, biru tua ya, biru tua itu artinya dia adalah tempat tidur untuk perawat atau tim tenaga kesehatan. Kemudian kalau yang ungu di sini adalah menunjukkan bahwa pasien baru check out gitu, baru keluar dari rumah sakit. Kemudian yang biru muda di sana adalah yang ditempati oleh pasien, dan yang hijau itu adalah kamar yang siap dihuni, artinya belum terisi tapi ini bisa siap dihuni. Nah, yang kuning ini adalah tanda bahwa kalau kamar itu sudah dekon ya, tapi belum dibersihkan dengan linen yang lengkap, artinya belum siap pakai. Jadi prosesnya adalah warna-warna ini akan menunjukkan kalau ada warna ungu itu artinya pasien baru check out, artinya tim dekon harus mempersiapkan untuk didekon di sana atau dibersihkan secara dekontaminasi atau disterilisasi lah katakanlah. Kemudian warna itu akan setelah selesai didekon, maka warna itu akan berubah menjadi warna kuning. Artinya tim linen atau tim yang membawa spray, kemudian sarung bantal dan lain sebagainya, membersihkan tempat tidurnya, itu timnya akan datang ke situ. Jadi ini sangat memudahkan dalam suatu manajemen dan otomatis, artinya
kita tidak perlu memerintahkan lagi, tolong ini ada kamar sekian, tapi mereka sudah di depan komputer melihat mana kamar yang harus didekontaminasi, mana kamar dengan tempat tidur yang harus dibersihkan dan harus dipasang spray dan seterusnya. Ini sangat memudahkan untuk manajemen. Dan juga kita juga melihat coba yang data-data pasien. Nah, juga kita bisa nih secara real time gitu. Kita juga udah bisa melihat berapa pasien yang sudah kita tangani gitu ya di tower ini tower 5 dan tower 6 di sini jumlahnya berapa ya. Kita udah bisa lihat di situ. Dan di sini juga udah kita lihat berapa pasien yang gejala ringan gitu ya, kemudian gejala sedang, kemudian gejala berat di sini. Jadi di sini kalau yang berat tidak ada dirawat di tower 4 dan 5, tapi yang sedang ini ada 2 pasien yang di sana, sehingga tentunya pasien ini di mana tentunya akan terlacak dengan baik. Dan kemudian grafiknya gitu bisa lihat, di sini juga akan bisa melihat bahwa tingkat huniannya seberapa banyak, tempat tidur yang terisi berapa, sehingga kita akan betul-betul melihat, katakan ini dari tower ke tower, sehingga tower mana yang masih terisi lebih banyak atau ini sudah kurang huniannya, ini juga bisa kita lihat secara real time, sehingga kita bisa betul-betul memantau semua kebutuhan untuk di tower masing-masing. Dan ini secara real time, siapapun yang melihat di situ, khususnya bagi manajemen, ini betul-betul bisa memberikan data yang sangat real time, atau tentunya ini data-data yang semuanya valid, dan ini bisa membantu untuk menentukan decision atau keputusan apa yang harus dilakukan sesuai data yang ada. Oke. Bagaimana Pak tugas mengintegrasikan agar tim yang baru ini, tim nakes yang baru datang, bisa tetap bisa mengoperasikan, bisa memaknai data-data yang ada ditampilkan di monitor itu, Pak? Ini yang memang perlu sangat-sangat diperhitungkan, artinya dipertimbangkan betul bahwa IT atau sistem ini kan secara digital. Digital artinya semua harus melakukan entry data gitu melalui suatu computerized dan seterusnya. Nah, ini dibutuhkan tentunya keterampilan, pengetahuan, skill untuk bisa melakukan entry data, kemudian bisa menggunakan komputer dan menggunakan sistem yang sudah diberikan di dalam aplikasi ini. Nah, ini memang kita sadari juga tidak mudah dari awal, maka policy yang kita harus bangun adalah dengan para programmer ini, membuat programmer yang simple, yang mudah dalam digunakan dan dikerjakan oleh semua tenaga kesehatan yang bertugas di sini. Kemudian setiap petugas kesehatan atau tenaga kesehatan yang baru masuk di sini, materi ini atau bagaimana mengenali kemudian menggunakan aplikasi ini sudah dikenalkan atau sudah dilatihkan sejak mereka masuk dalam fase orientasi. Nah, ini yang sangat penting untuk kita lakukan. Jadi tidak ada kendala saat dia sudah ditugaskan masuk ke tower-tower atau memberikan pelayanan pada pasien. Dan ini memang sangat tidak mudah, tapi kita yang sudah lakukan seperti itu sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Tentunya tetap ada suatu pendampingan bagi mereka yang masih baru untuk betul-betul melancarkan mereka menggunakan aplikasi ini dengan harapan tentunya tidak mengganggu data-data yang masuk dan semuanya adalah data-data yang sudah valid, artinya sudah dikerjakan dengan benar sesuai prosedur yang benar. Oke. Kuncinya mungkin kalau boleh saya tambahkan adalah pendampingan dan kaderisasi, Pak. Terutama dari aplikasi-aplikasi yang sifatnya adalah memang kita kembangkan secara mudah, secara user friendly, sehingga dengan adanya pendampingan tersebut dan kaderisasi itulah menjadi kunci di mana rotasi dari nakes ini bisa berjalan dengan lancar, Pak. Ya. Oke. Mungkin Om Ivan bisa cerita, Om Ivan, bagaimana Om Ivan merumuskan dengan begitu banyak item soal pasien masuk, gizinya, kondisi kesehatan masing-masing pasien, hingga terinteraksi
terintegrasi dalam satu sistem yang user friendly. Mbak, bisa diceritakan latar belakang sedikit, Mbak? Oke, kami memiliki beberapa tim, Pak, yang memang memiliki visi jauh ke depan terkait dengan bidang kesehatan. Termasuk di dalamnya adalah pengembangan sistem informasi untuk rumah sakit. Itu sebab dengan adanya tenaga ahli yang kami miliki, kami coba mengembangkan suatu aplikasi terintegrasi yang bukan hanya integrasi tetapi juga secure dan real time di dalam memberikan informasi sehingga memberikan kemudahan bagi Pak Kapus atau Pak sebagai koordinator untuk mengambil keputusan dari data-data yang ada. Ya. Om Lianto mau menambahkan? Ya, memang aplikasi yang kita buat itu memang akan terus berkembang ya sesuai kebutuhan yang dibutuhkan di rumah sakit Wisma Atlet ini. Jadi memang kenapa seperti Pak Ivan tadi bilang kita perlu pendampingan. Pendampingan itu bukan hanya dari segi operation, tapi memang kita akan dampingi juga dari sisi programmer untuk kebutuhan-kebutuhan kedepannya. Karena kebutuhan itu berkembang, kita berkonsultasi terus dengan dokter tugas untuk mewujudkan rumah sakit sesuai dengan harapan yang diinginkan dokter tugas, ya, yang ideal. Intinya customized ya. Yeah. Jadi semua user memang kalau aplikasi atau program ini kan sebaiknya memang harus mengacu pada kebutuhan user. Artinya user perlunya apa? Nah, itu di customize untuk dikembangkan terus seperti tadi disampaikan oleh Pak Lianto maupun Pak Ivan. Dan inilah yang tentunya bersama tim manajemen kami, tim dari IT ini betul-betul harus satu kesatuan koordinasi, artinya kolaborasi yang baik sehingga betul-betul ini kapanpun gitu ya ada suatu kebutuhan yang memang harus di customize, maka ini bisa wadahi atau bisa diakomodir sehingga betul-betul tadi satu kolaborasi ini betul-betul bisa terlaksana. Pentingnya lagi adalah betul-betul ini bisa dilakukan oleh para nakes atau para tenaga di Rumah Sakit Darurat COVID-19 ini, baik di tingkat manajemen atau di tingkat penunjang seperti dari farmasi, kemudian logistik, ya logistik kesehatan, logistik yang umum dan lain sebagainya. Ini semuanya adalah bisa dilakukan secara terintegrasi dan ini memang betul-betul dibutuhkan suatu sistem yang koordinasi dengan baik, kolaborasi dengan baik, dan tahap-tahap awal bahkan ini seterusnya kita perlu pendampingan yang baik. Kalau terus pasti nakes-nakes ini bergulir, datang yang baru, kemudian yang lama sudah bisa itu keluar. Nah, inilah perlunya atau konsekuensinya adalah pendampingan yang sangat penting untuk mereka bisa lakukan pengisian atau entry data yang dengan benar. Ya. Om Ivan bisa ditambahkan, Om Ivan, ketika Om Ivan dan tim IT memastikan bahwa yang mengoperasikan, yang menginput data di tower-tower itu yang berada di tower 4, 5, 6, 7 dengan tim lengkap dengan berpakaian APD, bisa diceritakan, Om Ivan? Ya, kami juga memiliki policy yang mengikuti standar sesuai dengan arahan yang diterapkan di Wisma Atlet, terutama dalam hal tim kami mengunjungi di area-area yang memang sangat restricted dan kami mengikuti protokol-protokol yang ada, menggunakan baju hazmat dan sebagainya untuk mendukung pekerjaan operasional. Selain yang dilakukan oleh nakes juga kita lakukan berdampingan. Ya. Lianto menambahkan? Ya. Dari segi entry sendiri, sistem kita memiliki single entry ya, jadi memang semua itu seperti sebuah flow proses ya, sehingga memang seperti misalnya tadi ketersediaan bed, misalnya warnanya awalnya ungu baru keluar, begitu keluar dibersihkan otomatis dia akan menjadi kuning, akan digantikan linennya, spraynya segala macam. Setelah dia selesai otomatis akan jadi hijau available. Jadi itu sebenarnya sebuah proses yang berkesinambungan, bukan kita harus entry ulang apa segala macam, sehingga kita yakin data kita akurat.